Benar ya Tuhan, kami merindukan suara Tuhan berbicara lagi kepada kami lewat firman-Mu. Kami berdoa supaya roh Allah yang suci akan menolong lagi kami semuanya. Buka mata kami Tuhan melihat Engkau yang sungguh luar biasa. Buka telinga kami untuk mendengar. Lembutkan hati kami untuk menerima perkataan Tuhan dalam hidup kami. Enyahkanlah pekerjaan kegelapan dari tengah-tengah umat-Mu. Mari Tuhan berkatilah hamba-Mu dalam seluruh keterbatasan dan kelemahannya secara fisik. Biarlah Engkau Allah yang menolong dia. Biarlah Engkau yang menguatkan dia ya Tuhan untuk mengatakan apa yang harus dikatakan. Dan Roh-Mu lah yang bekerja supaya firman-Mu itu boleh mempengaruhi hidup kami. Berkati kami semua Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, mari kita membuka kitab Amos. Ya, saya sengaja memilih kitab Amos. Ini sebenarnya Injil, tapi enggak apa-apa. Amos pasal yang kelima. Kita akan melihat ayat yang keempat sampai ayat yang ke-15. Amos pasal yang kelima ayat 4 sampai ayat 15. Ya, tema kita hari ini carilah Tuhan. Ya, saya bacakan. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Betel, janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Beersheba. Sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan, dan Betel akan lenyap. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api yang memakannya habis, dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Hai kamu yang mengubah keadilan menjadi ipuh dan yang mengempaskan kebenaran ke tanah, dia yang telah membuat bintang Kartika dan bintang belantik, yang mengubah kekelaman menjadi pagi, dan yang membuat siang gelap seperti malam. Dia yang memanggil air laut dan mencurahkannya ke atas permukaan bumi. Tuhan itulah namanya. Dia yang menimpakan kebinasaan atas yang kuat, sehingga kebinasaan datang atas tempat yang berkubu. Mereka benci kepada yang memberi teguran di pintu gerbang, dan mereka keji kepada yang berkata dengan tulus ikhlas. Sebab itu karena kamu menginjak-injak orang yang lemah dan mengambil pajak gandum daripadanya. Sekalipun kamu telah mendirikan rumah-rumah dari batu pahat, kamu tidak akan mendiaminya. Sekalipun kamu telah membuat kebun anggur yang indah, kamu tidak akan minum anggurnya. Sebab aku tahu bahwa perbuatanmu yang jahat banyak dan dosamu berjumlah besar. Hai kamu yang menjadikan orang benar terjepit, yang menerima uang suap, dan yang mengesampingkan orang miskin di pintu gerbang. Sebab itu orang yang berakal budi akan berdiam diri pada waktu itu, karena waktu itu adalah waktu yang jahat. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu, seperti yang kamu katakan. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Ya. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Kalau kita mendengar kata carilah Tuhan gitu ya, apa yang ada di pikiran kita? Ada di sini yang mencari Tuhan? Ada. Bagaimana caranya?
Ayo dijawab. Uga carandunda rami di bata. Kayak mana kita mencari Tuhan? Ada yang mau coba jawab? Silakan angkat tangan. Angkat tangannya ya. Ya. Merenungkan firman Tuhan. Oke, ada lagi? Mari angkat tangan. Yang mau menjawab? Banyak orang di sini ini. Walaupun kursi depan kosong semua ya. Di sebelah kiri. Ada? Iya. Apa yang terpikir oleh kita kalau ada kata carilah Tuhan? Kan sudah sering kita dengar ini ya. Carilah Tuhan. Apa itu? Bagaimana mencari Tuhan? Iya, jadi ini ada kata renungkan firman Tuhan, di sana ada kata berdoa. Ada lagi yang lain? Bagaimana kamu cari Tuhan? Enggak ada yang salah jawabannya kan? Kenapa takut untuk menjawab? Ya, ada? Iya. Mari kita lihat contoh orang yang mencari Tuhan. Saya pilih dari 2 Tawarikh 15. Kasih tanda dulu Amos ini, nanti kita akan kembali ke sini. Mari kita lihat 2 Tawarikh pasal 15. 2 Tawarikh 15. Kita akan melihat beberapa ayat di 2 Tawarikh 15. Ini ada contoh orang yang mencari Tuhan. Iya. Dapat 2 Tawarikh, buku saya halaman 632 Perjanjian Lama. Sekitar itulah. Oke, saya baca ya ayat 2. Masih kersek-kersek gitu ya. Udah? Oke. Saya baca ayat 2. Ia pergi menemui Asa dan berkata kepadanya, dengarlah kepadaku, Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin. Tuhan beserta dengan kamu bila kamu beserta dengan dia. Bila kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Ayat 8. Ketika Asa mendengar perkataan nubuat yang diucapkan oleh Nabi Azaria bin Oded itu, ia menguatkan hatinya dan menyingkirkan dewa-dewa kejijikan dari seluruh tanah Yehuda dan Benyamin dan dari kota-kota yang direbutnya di pegunungan Efraim. Ia membaharui mesbah Tuhan yang ada di depan balai bait suci. Ia mengumpulkan seluruh Yehuda dan Benyamin dan orang-orang Efraim, Manasye dan Simeon yang tinggal di antara mereka sebagai orang asing. Sebab dari Israel banyak yang menyeberang memihak kepadanya ketika mereka melihat bahwa Tuhan Allahnya beserta dia. Mereka berkumpul di Yerusalem pada bulan ketiga tahun ke-15 dari pemerintahan Asa. Pada hari itu mereka mempersembahkan kepada Tuhan 700 lembu sapi dan 7.000 kambing domba dari jarahan yang mereka bawa pulang. Mereka mengadakan perjanjian untuk mencari Tuhan, Allah nenek moyang mereka, dan dengan segenap hati dan jiwa. Setiap orang, baik anak-anak atau orang dewasa, baik laki-laki atau perempuan yang tidak mencari Tuhan Allah Israel, harus dihukum mati. Mereka bersumpah setia kepada Tuhan dengan suara yang nyaring, dengan sorak-sorai, dengan tiupan nafiri dan sangkakala. Seluruh Yehuda bersukaria atas sumpah itu, karena dengan segenap hati mereka bersumpah setia. Dengan kehendak yang bulat mereka mencari Tuhan.
Tuhan berkenan ditemui oleh mereka dan mengaruniakan keamanan kepada mereka di segala penjuru. 1 ayat lagi, bahkan Raja Asa memecat Maaka neneknya dari pangkat ibu suri karena neneknya itu membuat patung Asyera yang keji. Asa merobohkan patung yang keji itu dan menumbuknya sampai halus dan membakarnya di lembah Kidron. Iya, jadi kita lihat bagaimana Asa mencari Tuhan. Dikatakan tadi di sini bahwa dia mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Azaria. Dia sangat serius mencari Tuhan. Maka kita melihat tadi di sini bagaimana ya dia membersihkan pada ayat 8 tadi. Pertama, dia menguatkan hatinya. Jadi ini perlu hatinya dikuatkan, diteguhkan hatinya. Ya. Jadi Tuhan menguatkan, tapi dia juga harus menguatkan hatinya. Supaya hatinya teguh dengan apa yang Tuhan katakan itu. Supaya dia tidak akan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Dia akan melakukan apa yang disuruh Tuhan untuk dilakukan. Ia menguatkan hatinya. Yang kedua dilakukannya menyingkirkan dewa-dewa kejijikan dari seluruh tanah Yehuda. Jadi terjadi pembersihan ketika orang mencari Tuhan. Iya. Minggu lalu saya ke pertumbukan. Iya. 5 anak pemuda yang ikut dari sana itu 5 mengambil keputusan untuk menerima Tuhan Yesus. Tapi saya senang ada satu anak namanya David pulang dari sana. Dia bertanya kepada ibunya, "Ibu, apa yang dulu ibu lakukan pada saya ketika saya masih kecil?" Ya, karena tentang penyembahan berhala ini, saya tidak bersih dari hal itu gitu. Jadi kesempatan saya mengingatkan Keluaran pasal 20 itu bahwa kutuk dosa keturunan itu adalah 4 keturunan. Kita kan hanya melihat 4 keturunan ke bawah. Mari kita lihat 4 keturunan ke atas. Kitalah keturunan keempat. Bapak kitalah keturunan ketiga. Kakek kitalah keturunan kedua. Orang tua dari kakek kitalah keturunan pertama. Kita penyembah berhala atau tidak, saya bilang. Iya. Saya tidak tahu apakah di antara kita udah 4 generasi ke atas sudah datang kepada Tuhan Yesus. Iya, karena Injil pun masuk di negeri kita ini. Di tanah Batak ini kalau HKBP sudah 100 tahun. Iya. Kalau gereja yang lain lebih muda lagi. Iya. Jadi kalau 4 generasi ke atas, mungkinkah nenek moyang kita tidak menyembah kepada Allah-Allah lain? Mungkinkah mereka tidak datang kepada kuburan, kepada orang mati? Mungkinkah mereka tidak menyembah roh nenek moyang? Nah, inilah kadang orang sepele. Dia hanya melihat satu generasi di atasnya, oh bapakku udah ke gereja. Oke, bisa saja bapak kita sudah gereja. Iya, tapi mengingat kejadian yang kita alami beberapa tahun belakangan ini, iya, orang yang sudah bertobat pun anaknya bisa juga ditarik setan lehernya. Iya, kita harus benar-benar meneliti ya, supaya jangan oleh karena lalai kita menjadi tidak mendatangkan berkat bagi keturunan kita, tapi malah kita mendatangkan kutuk. Padahal setiap orang tua menginginkan hal yang lebih baik bagi anak-anaknya. Tidak ada seorang pun orang tua yang menginginkan anaknya lebih buruk dari dia. Semua orang tua berjuang dengan segala tenaga, dengan segala daya pikir apa segala macam. Untuk apa? Untuk mendatangkan yang baik bagi keturunannya. Tapi kalau tidak lepas dari kutuk dosa keturunan, tidak akan bisa maksimal yang baik itu terjadi. Iya, karena kutuk penyembahan berhala itu 4 generasi. Iya, 4 generasi. Jadi kalau ayahnya kakek saya, bapak saya. Ya, generasi bapak saya yang udah mulai ke gereja. Itu pun kalau kami dulu belum pertobatan yang benar, masih sinkretis, masih ke gereja juga.
Iya, tapi masih juga letakkan piring di atas lemari, isinya hati ayam. Masih juga ke kuburan, iya. Untuk apa? Untuk berdoa kepada roh orang mati. Bukan ke kuburan sekedar membersihkan kuburan ya, bukan. Tapi ada suatu harapan di sana ketika cuci muka itu, bahwa apa yang lama akan tinggal, lalu yang berkat dari nenek moyang inilah dibawa pulang. Ketika masih hidup pun nenek kita atau orang tua kita tak bisa memberkati kita, bagaimana mungkin setelah dia mati dia bisa memberkati kita. Kita tetap harus mengingat kitab pengkhotbah itu, tidak ada lagi bagian orang mati di bawah matahari. Untuk cemburu enggak bisa, untuk mengasihi tidak bisa, untuk mencelakakan tidak bisa, tapi juga untuk memberkati juga tidak bisa. Karena dunia mereka sudah berbeda dengan dunia orang hidup. Dan firman Tuhan berkata bahwa tidak ada lagi bagiannya di bawah matahari. Jadi kita melihat apa yang dilakukan oleh Asa ini serius. Bukan saja berhala yang ada di keluarganya, tapi kita melihat karena dia raja, tentu dia punya kuasa untuk meruntuhkan berhala-berhala yang ada di kerajaan itu. Jadi dia serius ya. Dia menguatkan hatinya setelah dengar firman Tuhan itu. Dia kokoh memegang apa yang Tuhan katakan. Baru kemudian dia memang gak sepele dengan berhala yang ada. Karena orang Israel, bayangkan, sudah begitu hebatnya Tuhan di tengah mereka, membawa mereka keluar dari Mesir. Kok bisa generasi yang berikutnya itu tidak melihat itu, tidak melihat Tuhan, sampai kembali lagi mereka mau sama dengan bangsa-bangsa lain, menyembah Allah-Allah yang tidak dikenal nenek moyang mereka, menyembah Allah-Allah penduduk negeri yang tidak habis ditumpas. Ketika Tuhan bilang tumpaslah seluruhnya, tapi mereka tidak habis tumpas, dan itu menjadi jerat bagi mereka, sehingga mereka akhirnya masuk ya aturannya mereka yang mempengaruhi bangsa yang tinggal yang sedikit lagi itu. Tapi yang sedikit lagi itu pun bisa menghancurkan mereka, mempengaruhi anak-anak mereka, sehingga anak-anak mereka melupakan ataupun tidak ada pengaruhnya apa yang telah Tuhan buat besar itu bagi mereka. Jadi Asa mengadakan pembaharuan, itulah artinya mencari Tuhan. Mencari Tuhan itu membaharui tadi ya, keputusan, penyerahan, sehingga dengan bulat hati Asa tadi menguatkan hatinya. Yang kedua, betul-betul radikal ini, pembersihan, sampai neneknya aja dipecat. Bayangkan, susah memecat Ibu Suri, neneknya sendiri. Apa alasan pemecatan neneknya? Pemecatan neneknya itu dilakukan karena neneknya masih kepada dewa Asyera. Ya, neneknya tidak kembali kepada Allah. Jadi dia dilepaskan dari jabatannya sebagai Ibu Suri. Siapa sih ini berani mecat nenek sendiri, ya kan? Tapi itulah yang dilakukan oleh Asa. Tanda dia mencari Tuhan. Tanda dia mencari Tuhan. Ya. Jadi dia tidak kompromi, enggak apa-apa, kan bukan aku, nenekkunya. Biarin aja nenekku itu, sebentar lagi dia mati, biarinlah dia di situ. Enggak. Iya, Asa sungguh-sungguh bergumul dengan neneknya yang datang ke Asyera itu, dewa Asyera itu. Iya, dan sampai dia memecatnya, itu kata yang keras loh, dipecat. Iya, dari jabatannya sebagai Ibu Suri dalam kerajaan. Artinya apa? Pembersihan besar-besaran dilakukan oleh siapa? Asa. Ketika dia mendengar bahwa kalau Tuhan akan menyertaimu. Kalau kamu mencari Tuhan, kamu akan mendapatkannya. Iya, kamu akan mendapatkannya kalau mencari. Iya. Jadi kita melihat di sini bagaimana Asa benar-benar mencari Tuhan. Iya. Dan bahkan tadi kita melihat di sini ada beberapa ayat lagi
Iya, bagaimana tadi mereka bahkan membaharui tadi perjanjian dengan Tuhan. Kadang-kadang kalau kita sudah bertobat ya dalam waktu yang lama, iya, bukan pertobatan itu tidak jadi, tapi harus ada pembaharuan terus. Maka di sini pembaharuan perjanjian antara umat ini dengan Tuhan. Bahwa Tuhanlah Allah mereka dan mereka adalah milik kepunyaannya, domba gembalaannya. Iya. Jadi dalam camp tentu ada anak yang membaharui ya penyerahannya kepada Tuhan karena udah bertobat. Tapi mungkin ada hal-hal tertentu yang dia masih di situ untuk berperang. Iya, dan dia menyerahkan diri, membaharui penyerahannya supaya di bagian yang dia bergumul itu pun tidak lagi dia kompromi. Iya, jadi kita juga perlu membaharui penyerahan kita kepada Tuhan. Jangan bertobat dia bertobat. Iya, tapi penyerahannya enggak penuh gitu. Masih ada hal-hal tadi yang belum dituntaskan. Masih ada hal-hal yang belum diselesaikan. Di luar dugaan, ya kan? Kadang ada orang merasa kami tidak terlibat apa-apa. David itu pun awalnya dia nggak merasa terlibat apa-apa, hanya satu kali saja dia ingat gitu. Tapi dia merasa lebih baik kutanya orang tuaku karena orang tuaku lebih tahu. Dan dia bertanya dan mamanya mulai berdoa karena mamanya pun sudah datang kepada Tuhan. Mamanya mulai berdoa, Tuhan ingatkan kalau lupa gitu. Lalu mamanya mulai ingat ketika kecil apa yang dilakukan kepada anaknya. Saya rasa ini hal yang baik. Mengapa? Karena dengan tidak ada lagi jalur kegelapan itu masuk, rohani mereka akan cepat naik. Mengapa ada orang percaya imannya, rohaninya, ya stuck, begitu-begitu saja. Iya, mengapa berhenti gitu ya? Ibarat pertumbuhan tadi dia tidak bertumbuh lagi untuk berbuah banyak. Iya, dia memang nggak mati. Iya, tapi mati segan hidup tak mau ya kan? Iya, seperti itulah. Nah, jadi ini bisanya terjadi karena kita kurang serius memperhatikan apa yang Tuhan anggap serius. Kita menganggap itu kan nggak dipakai lagi. Apa itu? Iya kan orang tuaku dulu pendeta misalnya, siapa tahu di sini ada anak pendeta di pertemuan ada anak pendeta tapi belum bertobat dia sampai hari ini. Iya. Jadi kembali lagi ya, kita kembali kemari bagaimana umat ini dibawa oleh Asa membaharui kembali perjanjian dengan Tuhan dan mereka serius ya. Iya. Bahkan tadi sampai mereka membuat persembahan yang sangat luar biasa karena tadi berapa ekor kambing ya? Iya, itu ada tadi berapa? Sebentar saya lihat, bisa bantu saya berapa tadi? Saya angka-angka ini kadang-kadang sudah mulai lupa. Ya? Ayat 11, mempersembahkan 700 lembu. 7.000. Ini pengorbanan atau tidak ini ya? Iya, ini mereka memberi bukan asal-asal seadanya. Ini sampai 700 lembu, bayangkan dulu. Terus 7.000 kambing. Iya. Iya, ini bukan ya artinya dalam hal pembaharuan soal memberi juga. Di sini kita lihat ada pembaharuan dalam hal memberi. Ya, kadang ada orang memberi persembahan, ya kan? Iya, ada belakang-belakang 300 pun tetap 300 gitu loh. Nah, misalnya ya 100.000 300. Kenapa sih nggak dibulatkan biar bendahara aja nggak susah kali ngitungnya gitu. Iya kan? Iya, ini nggak tetap juga 300, ada 310 lagi gitu. Iya, jadi kita melihat orang-orang ini setelah mereka mencari Tuhan, dibaharui, iya, mereka bahkan tidak sekedar gitu ya. Tapi mereka juga menghormati Tuhan dalam apa yang ada pada mereka. Apa yang telah diberikan Tuhan kepada mereka. Iya, jadi bagaimana kita mencari Tuhan ya?
Berdoa tadi oke. Renungkan firman Tuhan oke. Tapi ada nggak aksi sesudah itu? Karena Asa mencari Tuhan bukan mendengar dari imam, ya, dari Nabi Azaria saja, tetapi dia bertindak. Ada suatu tindakan, ya, ketika dia mencari Tuhan. Tindakan apa? Buktinya kamu serius mencari Tuhan. Adakah kamu seperti Asa ini akan membereskan, meruntuhkan semua yang tidak memuliakan Tuhan di dalam hidupnya, dalam hidup keluarganya, juga dalam hidup bangsanya, karena dia seorang pemimpin, ya, seorang raja di tengah kerajaan itu. Kita bukan raja, tapi paling tidak adakah kita benar-benar meruntuhkan, ya, apa yang tidak berkenan kepada Tuhan di tengah-tengah keluarga kita. Iya. Mari kita kembali ke kitab Amos tadi. Iya. Di dalam kitab Amos tadi dikatakan, carilah Tuhan, maka kamu hidup, ya kan? Iya. Iya, ini 3 kali diucapkan di sini ya. Iya, 3 kali. Ayat 4 tadi, carilah aku maka kamu akan hidup. Ayat 6, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Ayat 14, carilah yang baik dan jangan yang jahat supaya kamu hidup. Demikian firman Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu. Jadi kita melihat ini sampai 3 kali, berarti ini kan sangat penting. Ya, carilah yang baik maksudnya apa? Ya, dulu ketika Nikodemus ya berjumpa dengan Yesus malam-malam, dia mengatakan dia menanyakan jalan ke surga kepada siapa? Kepada yang baik, Rabi yang baik. Iya. Tapi Yesus menunjukkan yang baik itu hanya Allah. Jadi isinya ini sama, bahwa harus mencari Tuhan baru bisa hidup. Cari Tuhan caranya tadi kayak mana? Itu tadi. Iya, karena mereka ini bagaimana? Mereka hidup tidak beres inilah ya. Karena kita lihat tadi pada ayat 7, mereka mengubah keadilan menjadi ipuh. Ipuh itu racun. Iya, jadi keadilan berarti tidak bergulung-gulung, tidak mereka lakukan. Iya, dan mereka juga mengempaskan kebenaran ke tanah. Iya, padahal Tuhanlah yang menciptakan bintang-bintang, Tuhan yang menciptakan batas-batas air laut, ya kan? Iya, dan Tuhan berkuasa menimpakan kebinasaan kepada yang kuat. Yang kuat pun gak akan bisa bertahan kalau sudah berhadapan dengan Tuhan. Kota-kota berkubu pun kalau gak dilindungi Tuhan, ya, maka kota-kota berkubu itu pun akan runtuh. Ya, Tuhan yang akan menginjak-injak orang yang tidak beres. Karena tadi di sini di bagian lain saya pernah baca bahwa mereka menjual gandum yang tidak layak untuk dipakai. Artinya kualitas yang gak cocok dimakan manusia. Tapi itu pun mereka jual. Dan yang lebih ngerinya lagi, ya, gandum adalah makanan utama di Israel, itu pun dipajaki. Iya, jadi kita melihat betapa mereka tidak peduli dengan orang miskin dan orang sengsara. Allah selalu menghubungkan hidup benar dengan sikap. Apakah sikap orang itu adil, apakah sikap orang itu benar, ataukah dia merendahkan orang, menginjak-injak orang? Tuhan memperhatikan itu. Tuhan tidak hanya senang dengan lagu-lagu pujian yang dinyanyikan. Iya, maka kembali seperti di buku lagu kita ini, kalau perhatikan di belakang, ya, aku membenci, aku menghinakan perayaanmu. Aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sungguh apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban sajian, aku tidak suka, dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun. Aku tidak mau pandang, jauhkan daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu, lagu gembusmu, tidak mau aku dengar.
Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air, kebenaran seperti sungai yang mengalir. Tuhan tidak senang dengan ibadah luar. Hanya kulit luar hadir, ya kan? Iya, nyanyi, tapi tidak ada perubahan sampai ke dalam. Hati mereka tidak pada Tuhan. Hidup mereka tidak benar. Iya, ibaratnya kalaupun menyanyi mencuri juga, begitu ya. Iya, kalaupun menyanyi memuji Tuhan dengan bibir, berbohong juga. Iya, kalaupun menyanyi menerima suap juga. Kalau penyanyi melakukan hal yang tidak benar. Iya. Walaupun menyanyi masih dipelihara orang, kan nggak benar juga. Iya, walaupun menyanyi masih menjual diri, nah, ini kan tidak benar. Jadi inilah yang dicela oleh Tuhan dari bangsa Israel. Maka Tuhan menyuruh Amos untuk menyampaikan firman-Nya. Carilah Tuhan. Apa artinya cari Tuhan? Dengarkan apa yang Tuhan katakan. Tuhan bilang bersihkanlah dirimu dari yang jahat. Bersihkanlah, keluarlah dari apa yang jahat. Keluarlah dari dosa. Keluarlah dari apa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Iya, saya memperhatikan tema sekolah minggu itu upah mengikut Yesus ya. Iya, jadi saya pikir itu pasti pemuritan. Jadi saya ambil penginjilannya untuk khotbah ini. Supaya seimbang dia. Ya, kalau ikut Yesus dapat ini, ya kan? Ini, ya, mari kita melihat ini. Kalau enggak dicari Tuhan dengan benar, kita enggak akan hidup. Iya, Israel ini terkenal dengan biji mata Tuhan. Bangsa yang dipilih, tapi itu pun dihancurkan. Kalau mereka tidak benar. Bukankah Allah membuka pintu gerbang sehingga bangsa-bangsa lain, mulai dari bangsa Mesir, masuk lagi bangsa Asyur, masuk lagi Babel yang terakhir. 3 bangsa besar masuk menginjak-injak mereka. Mengapa? Karena mereka tidak hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan dengan benar. Iya, mereka tidak mencari Tuhan. Nama Tuhan dilekatkan dengan nama mereka. Tapi hidup mereka hidup yang tidak memuliakan Tuhan. Jadi ini saya rasa wake up call untuk kita. Tuhan bilang apa? Cari aku biar kamu hidup. Iya, selama ini cari apa? Iya. Cari apa kita selama ini? Cari uang tadi pun gak adanya. Kamu cari uang, aturannya mobil sudah ada kan, atau helikopter sudah ada, enggaknya. Cari uang pun enggaknya dapat. Cari jabatan pun enggaknya tinggi-tinggi amat, enggak ada kita menteri satu pun, gubernur pun enggak ada ya. Atau pembantu gubernur pun enggak ada. Iya. Jadi sebenarnya apa sih yang kita cari? Apa sebenarnya? Iya. Cari Tuhan, biar hidup. Cari Tuhan. Dan cari Tuhan jangan tanggung-tanggung ya. Iya. Ada orang menyerahkan dosanya sebagian tahun depan katanya. Kayak mana kayak gitu. Iya. Tuhan mau karena dia memberikan nyawa untuk kita. 100% dia mati loh. Darahnya yang tercurah itu bukan 50%. Bukan 75%. Dia memberikan seluruh nyawanya. Dia memberikan seluruh hidupnya. Ya, supaya kita bisa diampuni. Iya, jadi bagaimana ini? Sudah cari Tuhan di sini semua ini? Udah? Atau hanya nyanyian saja? Hanya kulit luar saja? Tapi ketika Allah melihat hati, nangis dia. Nangis dia. Apa katanya? Gak ada hati mereka padaku. Walaupun mereka masih rayakan bulan baru, rayakan hari raya Paskah, rayakan hari-hari besar bagi orang Yahudi, tapi hati mereka jauh daripadaku. Hari ini kita diingatkan lagi,
Carilah Tuhan ketika dia berkenan untuk ditemui. Akan ada waktunya, gak bisa lagi. Baik panggilan pertobatan ada batas waktunya. Panggilan mengerjakan pekerjaan Tuhan pun ada waktunya. Iya. Ada kalanya Tuhan tidak memberi kesempatan kedua kepada orang. Masih syukur Yunus itu dikasih kesempatan kedua. Tapi tidak semua orang dikasih kesempatan kedua. Dan ketika Tuhan tidak lagi memberi kesempatan kedua, terpaksa genaplah Yehezkiel itu. Dia didaur ulang untuk dijadikan bejana yang lain. Karena rencana Tuhan yang pertama dia gagal, tidak bisa dia sampai. Mengapa dia tidak sampai? Ya itu tadi. Ya mungkin dia berlelet-lelet, menunda terus. Ya, atau mungkin dia tidak seperti yang Tuhan inginkan. Ada hal-hal yang harusnya dibereskan, dia tidak bereskan. Akhirnya tidak memadai kualitas yang ada untuk mengerjakan apa yang disuruh Tuhan untuk dikerjakan. Jadi jangan pikir, aku bisa bertobat kapan saja aku mau. Tidak, hari-hari ini bukan milik kita. Hari esok pun bukan milik kita, cuma sekarang milik kita. Iya, maka firman Tuhan ini baik di Ibrani, baik di Yesaya dikatakan apa? Carilah Tuhan ketika dia berkenan ditemui. Karena akan ada waktunya, tidak ada waktu untuk bertobat lagi pun. Tidak ada waktu lagi untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Bisa karena Tuhan tidak mau lagi pakai orang itu. Atau bisa juga karena waktunya habis. Iya, pada waktu itu mau bisa dikerjakan. Ya bisa saja pintu itu kemudian tertutup, nggak bisa lagi dikerjakan apapun. Mari kita coba membuka kitab Yesaya. Iya, mari kita coba lihat ini. Yesaya pasal yang ke-55. Yesaya 55. Mari kita lihat ayat yang ke-6 sampai 9. Ini pun masih hubungannya dengan carilah Tuhan. Ayat 6 sampai 9. Sama-sama ya. Yesaya 55. 1, 2, ya. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya. Dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanmu jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Iya. Jadi kita melihat di sini, ya. Ini menguatkan lagi. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya. Baiklah orang jahat meninggalkan rancangannya. Apa yang baik menurut manusia belum tentu baik menurut Tuhan. Karena rancangan Tuhan lebih tinggi dari rancangan kita. Dan rancangan Tuhan lebih baik dari rancangan kita. Jadi sebenarnya tidak ada alasan untuk terus keras kepala. Tidak ada alasan untuk terus degil hati. Iya, orang yang punya kuping akan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya, orang yang punya telinga akan sungguh-sungguh
merendahkan diri. Mengapa? Karena siapakah kamu manusia sehingga kamu bisa mengandalkan dirimu? Siapakah kamu manusia sehingga kamu bisa mengandalkan kekuatanmu? Tidak ada manusia, tidak ada kota berkubu tadi. Tidak ada orang yang mengandalkan kekuatannya yang tidak akan runtuh pada waktunya. Iya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya, mengandalkan manusia. Iya, maka berulang-ulang dalam Yeremia itu dikatakan bermegahlah karena mengenal Tuhan. Bukan bermegah karena kekayaan, bukan bermegah karena kekuatan, bukan bermegah karena kekuasaan, tapi bermegahlah karena Tuhan. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Iya, yang di sini sudah hidup ini semua ini, udah hidup ini. Kalau secara badan hidupnya kuliah kamu semua, karena banyak kamu makan kekar-kekar juga badan tuh, ya kan? Cuma secara rohani hidupnya kami ini, iya, tanda-tanda ikan hidup kayak mana? Berenang melawan arus. Tanda rohani hidup kayak mana? Aku lanai si gel-gele. Iya, itulah kami sedang ngerjakan lagu. Saya ketemu lagu lama. Lain dulu, lain sekarang, kini ku hidup di dalam Tuhan, gitu ya. Lain dulu, lain sekarang, iya. Lain sekarang ya. Kini ku hidup di dalam Tuhan, berkat-Mu melimpah. Ya. Terima kasih Tuhan. Iya, saya lupa lagunya. Tapi saya hanya ingat lain dulu, lain sekarang, kini ku hidup di dalam Tuhan. Kamu udah lain? Siapa yang lihat kamu lain? Yang paling sedih gini, suami pun gak lihat istrinya lain. Istri pun gak lihat pula suaminya lain. Dia bertobat katanya bapak kami ini. Kok gak ada lah perubahannya gitu. Apakah kita sudah berbeda memang? Iya, tengok muka ini dulu. Ya, kalau dulu sedih, hari ini masih muka sedih juga, nggak muka gembira. Iya, sudah berubah ya. Ya ini masih luar ini, tapi ini pun kan lahir dari dalam. Karena sukacita itu nggak bisa disembunyikan. Sukacitalah kau dibilang kan, nggak bisa. Kenapa? Karena di dalam, lagi nelongso dia. Nelongso, jadi nggak bisa terpancar di muka itu. Iya, padahal ciri khas orang percaya adalah sukacita. Orang Kristen adalah orang sukacita, iya kan? Iya, ada orang meninggal pun nyanyi, ada pesta nyanyi, dalam segala keadaan kayak mana nyanyi. Ya, yang mukanya seram-seram ini nggak nyanyi lah gitu. Iya, nggak nyanyi lagi, nggak ada lagi pujian dalam hatinya. Iya, kembali pujian yang lama yang datang. Apa itu? De pengindongku gitu ya. Iya, mengeluh lagi. Kok hidup kami begini ya, susahnya ya gitu ya. Itu lagu lama. Lain dulu, lain sekarang, kini ku hidup di dalam Tuhan. Maunya jelas lah ya bagaimana perbedaannya antara hidup kita yang lama dengan hidup yang baru. Jadi keluarlah ya dari kejahatan. Terakhir, mari kita lihat satu ayat lagi dari Sepania, ayat Sepania 2 ayat 3. Sepania itu iya, Sepania. Z ya. Enggak pernah pula buka itu kan. Letaknya pun enggak tahu di mana. Zefania 2 ayat 3. Ketahuan yang enggak pernah buka Alkitab ini.
Nggak tahu di mana Zefania. Ya. Zefania 2 ayat 3. Udah? Kita baca ya. 1, 2, ya. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukum-Nya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Iya, carilah Tuhan. Ya, siapa saja tadi ini? Semua orang yang rendah hati. Jadi kalau nggak rendah hati cari Tuhan ini nggak bisa ya. Iya. Udah pun melakukan hukum-Nya, cari Tuhan. Iya, cari terus Tuhan. Iya, makanya carilah dulu kerajaan Allah, bukan waktu bertobat aja. Sesudah itu pun harus terus mencari wajah Tuhan. Setelah itu pun harus terus mencari apa yang berkenan kepada Allah. Apa yang baik, apa yang sempurna. Supaya jangan nanti hidup kita ini tiada gunanya, tidak ada artinya. Kita hanya berputar-putar kerja, ya, pulang ke rumah tidur mati. Gak ada apapun dampak dari hidup kita selama napas ini masih ada. Cari Tuhan, rendahkan hati, bersihkan dari semua hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Apa katanya tadi? Kiranya kamu tidak akan dimurkai pada harinya. Iya, kiranya kita juga tidak turun lagi murka Tuhan ke atas kita. Kalau benar-benar kita telah mencari Dia dengan sungguh-sungguh. Benar-benar kita seperti Asa tadi, mendengarkan dengan serius, dengan teliti. Dan benar-benar ya melakukan tindakan. Tidak cukup hanya niat, tetapi harus dilakukan. Aku berniat lepas katanya. Iya, tapi tidak lepas dia, terus juga dia di situ. Iya, jadi tidak cukup hanya aku mau. Ada orang bilang, aku mau terima Yesus. Ya mau, tapi terima atau tidak? Dan ketika terima artinya apa? Dia adalah Tuhan, berarti dia penguasa tertinggi. Berarti dia raja, dia yang harus didengarkan. Dia bukan saja juru selamat yang membersihkan dari dosa, membersihkan segala kotoran. Ya, dia bukan saja yang mengampuni dosa, menyucikan, menjadikan baru. Ya, tetapi dia juga adalah Tuhan. Dan dia Tuhan artinya tidak ada yang lebih tinggi daripada dia. Di dalam hidup ini tidak ada raja lain, tidak ada penguasa lain, tidak ada ketaatan dan pengabdian kita lebih tinggi kepada yang lain. Kita hanya mengabdi kepada Dia seumur hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu mengingatkan kami kembali. Bagaimana Asa itu setelah mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan itu tidak dibiarkannya lewat begitu saja. Dia punya kerinduan mau disertai oleh Allah. Dan ada sebuah janji yang dia pegang. Bahwa kalau dia datang kepada Tuhan, Tuhan berkenan untuk dia temui. Tuhan belum menolak dia. Tuhan belum membuang dia. Tuhan masih mendengarkan dan Tuhan masih menerima dia. Kiranya waktu-waktu yang ada ini Tuhan, kami tidak lewatkan begitu saja. Karena hanya ketika Tuhan berkenan ditemui, kami bisa menemuinya. Tapi kalau pintu itu sudah tertutup, tidak ada lagi harapan. Binasalah orang di dalam dosanya. Kiranya Roh-Mu yang kudus memberikan kami rasa gentar dan takut. Supaya kami tidak merasa kami berkuasa atas hidup ini, atas waktu ini. Bahkan kami bisa mengatur hari pertobatan kami. Kiranya kami mengerti ini adalah kesempatan, kemurahan Tuhan. Anugerah yang tidak layak kami terima. Tapi diberikan kepada kami.
Tapi kami tahu semua ini tidak otomatis. Karena Kristus tidak mati di kayu salib, maka tidak otomatis. Maka ketika Kristus mati di kayu salib, tidak otomatis kami semua dibersihkan. Tapi barang siapa yang mendengar panggilan Tuhan, siapa yang mendengar seruan Tuhan untuk pertobatan, siapa yang sungguh-sungguh sadar orang berdosa, siapa yang sungguh-sungguh memerlukan keselamatan, siapa yang sungguh-sungguh memerlukan pengampunan, Tuhan ketika mereka datang kepadamu seperti kami dulu datang kepadamu, Engkau tidak menolaknya, Engkau tidak membuangnya. Terima kasih Tuhan, lewat kesaksian hidup Asa, kami mengerti mencari Tuhan bukan sekedar mendengar, bukan sekedar berdoa. Tapi kalau kami mencari Tuhan, kami bertindak. Kami mau dibersihkan. Apa yang kotor kami runtuhkan. Apa yang penyembahan berhala, kutuk dosa keturunan, betul-betul kami selidiki. Betul-betul kami lihat 4 generasi ke atas. Seperti apanya nenek moyang kami ini sebenarnya. Supaya tidak kami sepele melihat semua itu. Tapi kami boleh melihat ngerinya. Dan kami boleh melihat apa akibatnya dalam hidup keluarga-keluarga kami. Dan kami boleh melihatnya juga dalam hidup kami pribadi. Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan menerangi. Karena jika Tuhan menerangi, terang itu akan membuat terlihat yang gelap itu semua. Terang itu yang akan menunjukkan pada kami sehingga kami tidak membela diri. Tapi kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan datang kepadamu Tuhan untuk benar-benar dilepaskan, untuk benar-benar dibersihkan. Supaya kutuk itu benar-benar tidak ada lagi yang akan terus mencari celah dalam hidup kami. Supaya kegelapan itu tidak lagi berkuasa atas setitik rambut pun di dalam hidup kami ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa supaya Roh-Mu yang kudus akan berbicara kepada kami masing-masing. Perlu tindakan yang berani dari Asa untuk memecat neneknya itu ya Tuhan. Perlu keberanian dari Tuhan untuk Asa ketika dia meruntuhkan berhala di negerinya. Kami juga Tuhan butuh keberanian untuk berdiri tegak. Kami juga perlu keberanian untuk membersihkan keluarga kami dari segala yang kotor. Kami perlu keberanian untuk mengatakan apa yang Tuhan katakan. Itulah kebenaran. Mari Tuhan, berkatilah kami semua. Kami bersyukur boleh melihat bagaimana umat yang kembali mengadakan perjanjian dengan Allah. Hati mereka melekat kepada Allah. Mereka bukan bersorak-sorai di bibir saja, tapi mereka memuji Tuhan dari hati yang terdalam. Dan kami melihat bagaimana mereka berkorban dalam memberi ketika perjanjian itu sudah dilakukan kembali. Oh Tuhan, betapa hebatnya apa yang terjadi, perubahan yang Tuhan lakukan di tengah orang-orang yang dibaharui oleh Tuhan. Kiranya perkataan-Mu ini berbicara kepada kami, supaya tidak ada di antara kami yang mati di dalam dosa. Supaya tidak ada di antara kami yang Tuhan membuka pintu gerbang sehingga semua menginjak-injak hidup kami. Sehingga tidak ada pertolongan, tidak ada perlindungan. Sebelum hari-hari gelap itu datang, kiranya turunlah anugerah-Mu. Supaya tidak ada kami yang mengeraskan hati. Tapi semua kami boleh merendahkan diri. Memohon pengampunan dari Tuhan. Memohon keselamatan yang daripada Tuhan. Mari Tuhan berkatilah umat-Mu semuanya. Supaya tidak ada satupun yang dilewatkan. Supaya tidak ada di antara kami yang akan binasa. Bahkan kami yang sudah percaya pun lebih dikuduskan lagi. Supaya kami boleh hidup lebih maksimal di dalam tangan Tuhan.
Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau Allah kami. Kiranya kebenaran bergulung-gulung dalam hidup kami. Kiranya keadilan juga bergulung-gulung dalam hidup kami. Kiranya nampak dalam seluruh sikap hidup kami bukti bahwa Engkau ada di dalam kami. Kami mengembalikan segala pujian, segala hormat kepadamu Allah yang begitu baik, Allah yang penuh kasih, Allah yang penuh kemurahan. Bangkitkanlah Tuhan, jikalau ada di sini yang sudah lemah, kiranya Tuhanlah terus membaharui supaya bangkit, supaya boleh hidup bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau Allah kami. Kalau sebentar kami akan pulang ke dunia di mana kami hidup, ada peperangan, ada pergumulan yang kami hadapi. Kiranya kami mengingat janji-Mu, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami, penolong kami yang sesungguhnya. Bahwa Engkau akan menyertai kami, memberikan kami kekuatan, mengokohkan kami, sampai bahkan selama-lamanya. Amin. Kepada Allah beri puji. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.